Tapi heran ya, anak-anak semanis ini kenapa malah mau dibunuh ya? Masa bodoh ah. Dunia emang aneh. Itu bukan urusanku. Yang penting nyawa mereka bisa ditukar dengan segudang minuman keras. Ada nenek-nenek dirampok, gigi emasnya dicabut. Serem ya? Biar Pak, Agus yang angkat Pak. Tidak apa-apa. Halo? Apa? Siapa Gus? Pak, betul-betul Pak nggak bisa dipercaya Pak. Surprise, Fikar Pak. Fikar selamat, Fikar masih hidup Pak. Fikar? Tidak mungkin. Kita kan sudah makamkan dia. Barusan ada telepon dari rumah sakit. Ada pasien yang baru sadar dari koma dan mengaku bernama Fikar. Mujizat, itu sebuah mujizat. Terima kasih. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Om? Waktu pemakaman kan tidak ada yang tahu mayat mereka. Mungkin polisi salah mengenali mayat mereka, Om. Pak, kita jangan buang-buang waktu, Papa. Kita harus gerak ke rumah sakit. Kita harus buktikan orang yang mengaku namanya Fikar. Pak, Agus udah nggak tahan, Pak. Agus pengen ketemu sama Fikar. Agus rindu banget, Pak. Kita ke sana, Pak. Ya, semoga tidak ada yang mempermainkan kita. Ya, Gus. Ayo, kita ke sana, Pak. Ya. Jangan pergi. Palsu. Jangan pergi. Sarmi, Ya, Tuan. Mau dia. Ya. Pasien ini baru saja tiba dari rumah sakit di Puncak. Menurut catatan medisnya, ternyata dia baru bangun dari koma panjangnya 2 hari yang lalu. Kemudian rumah sakit di Puncak mengirimnya kemari karena hanya satu-satunya identitas yang dibawa hanyalah benda ini. maaf dok. Ini kartu tanda penduduk anak saya, Fikar. Dok. Di mana dia sekarang? Di mana? Dia sedang dibawa ke sini. Nggak bisa lebih cepat, Dok? Sabar, Bu. Sebentar lagi dia akan datang. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya bicarakan. Supaya tidak timbul keterkejutan. Apa, Dok? Apa? Pasien Fikar ini sepertinya mengalami benturan benda keras. Keras. Maksud dokter apa ini? Dia mengalami hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Hilang ingatan. Fikar. Oh, Fikar adikku kenapa nasibmu buruk, Fikar? Sudahlah, Gus. Jangan terlalu sedih. Fikar pasti sembuh. Akhirnya kenal kau lagi. Mau mati rasanya, seharian harus menahan diri nggak minum alkohol. Bener-bener gila. Tapi aku nggak boleh nyerah.
Perjuanganku tinggal sedikit lagi. Aku harus bisa berpura-pura dengan sempurna. Setelah kedua bocah itu mati, aku akan dapat uang sangat banyak. Aku akan banyak uang. Aku bisa mandi bir. Papa. Papa kemana aja sih? Udah cariin. Papa dari kamar mandi, sayang. Papa jangan pergi lagi ya. Mida takut kehilangan Papa. Kok Papa bawa alkohol? Iya, Papa emang habis ambil alkohol dari kamar mandi untuk membersihkan ini. Luka bekas gigitan Nadia. Mida pikir Papa udah ketularan sama Om Agus tukang mabok. Itu kan bisa dikutuk sama Allah, Pak. Oh, iya, itu benar. Bisa dikutuk ya. Kamu gak usah khawatir. Papa bukan tipe orang yang kayak gitu, ya. Kamu tidur nih sekarang. Ya. Tapi Papa juga tidur ya. Selamat malam, Pak. Benar-benar anak-anak yang lugu dan polos. Terlalu polos dan baik. Dengan sekali tekuk, beres. Rasanya aku bisa patahkan leher mereka. Tapi heran ya. Anak-anak semanis ini kenapa malah mau dibunuh ya? Masa bodoh ah. Dunia emang aneh. Itu bukan urusanku. Yang penting nyawa mereka bisa ditukar dengan segudang minuman keras. Sekali lagi, saya tekankan, Presiden Direktur kita yang baru, yang selama ini hilang, Fikar Putra Rosihan sebagai Presiden Direktur perusahaan ini. Baiklah, kalau begitu, Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang. Maaf, apa saya mengganggu? Oh, enggak. Silakan duduk. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Gimana laporan keuangannya, Pak Agus? Mana keluarkan cepetan, Pak Agus. Saya benar-benar bisa gila kalau harus minum alkohol dengan cara ngumpet-ngumpet seperti ini, Pak Agus. Aku tahu. Dan aku sudah putuskan. Kita nggak perlu bersandiwara lagi. Oke. Aku punya rencana yang sangat bagus. Kamu harus ajak Mida dan Alini ke Bandung.
Dan di tengah perjalanan, kamu harus bikin suatu kecelakaan. Dan anak-anak saya harus mampus.